Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 SD maupun MI dimanapun kalian berada. Ketemu lagi kita di channel Mantias Yugo. Untuk video pembelajaran materi kelas 6 tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak, fokus pembelajaran kita hari ini adalah IPA, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Tumbuhan selain berkembang biak dengan cara generatif, juga berkembang biak dengan cara vegetatif. Bagaimana perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan? Tahukah kalian? Perhatikan gambar berikut. Nanas. Buah nanas atau tumbuhan nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembangbiakannya. Kemudian, pohon pisang. Pohon pisang berkembang biak dengan cara membentuk anak pisangan pohon yang disebut tunas. Lalu, tanaman bawang merah. Bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Umbi lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Nah, anak-anak, dari gambar dan penjelasan yang tadi Bapak sampaikan, kita jadi tahu bahwa ada tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif. Dan sekarang kita bisa simpulkan bahwa perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tumbuhan berasal dari induknya. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ada dua macam, yaitu perkembangbiakan vegetatif secara alami dan perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami antara lain tunas, misalnya pada tumbuhan pisang. Umbi lapis, misalnya pada bawang merah. Umbi batang, misalnya pada kentang. Umbi akar, misalnya pada singkong. Geragi, misalnya pada tanaman stroberi. Akar tinggal atau rizoma, misalnya pada jahe. Dan spora, misalnya pada lumut. Lalu perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Salah satunya adalah cangkok. Misalnya pada pohon rambutan, mangga, ataupun jambu. Stek batang, misalnya pada bunga sepatu. Stek daun, misalnya pada tanaman cocor bebek. Merunduk, misalnya pada tanaman bougainville. Dan teknik tempel atau okulasi atau menyambung, misalnya pada pohon jeruk. Sungguh hebat semua tumbuhan yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Tiap tumbuhan memiliki cara yang unik untuk menjaga kelestariannya. Melestarikan tumbuhan merupakan salah satu wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Anak-anak, sekarang mari kita baca bacaan berikut. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng yang berada di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger yang ada di Jawa Timur. Dataran tinggi Alas ada di Aceh dan dataran tinggi Bone yang berada di Sulawesi Selatan. Dan jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran.
Nah, dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Sekarang Bapak akan beri tugas. Dari bacaan yang sudah kita baca, carilah ide pokok dalam setiap paragraf, lalu masukkan ke dalam sebuah diagram seperti berikut yang sudah kita pelajari di pembelajaran 1. Anak-anak, tahukah kalian bahwa tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi kehidupan makhluk hidup? Akan tetapi, ada manfaat lainnya dalam kehidupan kita. Mari kita pelajari. Tumbuhan tidak saja bermanfaat sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup, tetapi ada juga manfaat lainnya seperti kita bernapas dengan oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Tumbuhan berkembang biak untuk menjaga kelestarian jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa ikut memelihara kelangsungan hidup tumbuhan merupakan salah satu bentuk pengalaman nilai-nilai Pancasila? Anak-anak, pahamilah lagi kelima sila Pancasila berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amati gambar berikut. Pada gambar tersebut terdapat gambar adanya kerjasama antara siswa dan siswi. Tahukah kalian bahwa bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara adalah salah satu nilai Pancasila sila ketiga? Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Yang pertama, bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mengembangkan rasa bangga dan cinta tanah air. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nah, dari beberapa contoh sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila sila ketiga dalam wujud pelestarian tumbuhan bisa juga dalam bentuk bekerja sama dalam menanam pohon. Maka dari itu, kita harus menjaga kelestarian tumbuhan dengan cara gotong royong bersama-sama, sehingga kelangsungan hidup mereka akan terus terjaga selamanya. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan video pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.